Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Titin Andriani dari program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel jurnal saya yang berjudul Peran Kebijakan Dividen dalam Memediasi Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama tentang abstrak, yang kedua tentang pendahuluan, yang ketiga tentang metode penelitian, yang keempat tentang hasil dan pembahasan, dan yang terakhir tentang kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap return saham melalui kebijakan dividen sebagai variabel intervening. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang memanfaatkan atau menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan menggunakan purposive sampling. Sampel penelitian dalam penelitian ini yaitu perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2019 dan tahun 2020, di mana perusahaan tersebut menggunakan purposive sampling dalam pengambilan datanya. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan partial square atau PLS dengan memanfaatkan aplikasi atau software Smart PLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap return saham. Ukuran perusahaan memiliki hasil negatif dan signifikan terhadap return saham, sedangkan kebijakan dividen serta leverage tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Untuk hasil selanjutnya menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak mampu menjadi variabel intervening antara pengaruh profitabilitas terhadap return saham, pengaruh leverage terhadap return saham, dan pengaruh ukuran perusahaan terhadap return saham. Persentase pergerakan indeks dari tahun 2017 sampai tahun 2020, saham-saham di sektor industri dasar dan kimia mengalami penurunan atau semakin melemah. Pada tahun 2020, sektor industri dasar dan kimia mengalami penurunan cukup tinggi. Pada saat itu dikarenakan adanya COVID-19 yang menyebar di Indonesia, sehingga menyebabkan harga saham di pasar modal mengalami penurunan. Selain saham-saham pada sektor industri dasar dan kimia, harga saham pada IHSG juga mengalami penurunan karena adanya penyebaran COVID-19. Pada masa penyebaran COVID-19, menyebabkan potensi permintaan mengalami penurunan pada sektor industri dasar dan kimia. Pada tabel tersebut dijelaskan bahwa pergerakan return saham di sektor industri dasar dan kimia mengalami pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2020, perusahaan sektor industri dasar dan kimia mengalami penurunan yang cukup drastis sehingga mengakibatkan return saham juga mengalami penurunan. Hal tersebut juga disebabkan karena adanya COVID-19 yang menyebar di Indonesia. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan mengambil sumber data laporan keuangan yang terdapat di BEI atau di web perusahaan yang termasuk dalam sampel penelitian, yaitu sampel penelitiannya perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 dan tahun 2020. Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Galeri Universitas Muhammadiyah Gresik dan website idx.co.id. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan purposive sampling, yaitu ada beberapa kriteria yang termasuk dalam penelitian, dan teknik analisis datanya menggunakan metode analisis partial square atau PLS yang memanfaatkan software Smart PLS. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini ada statistik deskriptif yang menghasilkan yang pertama yaitu profitabilitas memiliki mean 0,64, nilai minimum minus 105, nilai maksimumnya 20 dan standar deviasinya 13. Untuk leverage memiliki mean 118, nilai minimumnya minus 494, nilai maksimumnya 2392 dan standar deviasinya 275. Untuk ukuran perusahaan memiliki mean 2828, nilai minimumnya 2569 dan nilai maksimumnya 3201, standar deviasinya 0,14. Untuk
variabel kebijakan dividen memiliki nilai median 26.991, nilai minimumnya minus 101, untuk maksimumnya 500 dan standar deviasinya 68. Untuk return sahamnya memiliki median 0,15, minimumnya min 7, maksimumnya 7 dan standar deviasinya 1,4. Dari diagram jalur PLS dapat kita jelaskan bahwasannya terdapat pengaruh secara langsung maupun tidak langsung, yaitu pengaruh antara variabel X terhadap variabel Z maupun variabel X terhadap variabel Y dan pengaruh variabel Y terhadap Z. Dan pengaruh secara tidak langsung yaitu pengaruh variabel X terhadap Y melalui variabel Z. Hasil pengujian outer model atau convergent validity, di mana ini menguji kevalidan data, bahwasannya semua variabel penelitian dikatakan valid jika rule of thumb yang dilihat dari outer loadingnya harus lebih besar dari 0,7. Dalam penelitian ini, semua variabelnya dikatakan valid untuk dilakukan penelitian karena nilai outer loadingnya yaitu sebesar 1,000 atau lebih besar dari 0,7. Pengujian selanjutnya yaitu menguji kevalidan data menggunakan outer model atau discriminant validity yang menggunakan cross loading dan AVE dengan rule of thumb lebih besar dari 0,5. Dapat dilihat bahwasannya semua variabel penelitian memiliki kevalidan data lebih besar dari 0,5 yaitu 1,000. Jadi semua variabel penelitian dalam penelitian ini dikatakan valid untuk dilakukan penelitian. Pengujian selanjutnya yaitu uji reliabilitas dengan melihat Cronbach alpha dan composite reliability. Dengan rule of thumb composite reliability sebesar 0,6 dan Cronbach alpha sebesar 0,7, maka variabel penelitian dalam penelitian ini dikatakan reliable karena lebih besar dari 0,7 dan 0,6. Pengujian selanjutnya yaitu inner model atau R-square. R-square variabel return saham menunjukkan 0,135 atau 13,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa return saham mampu dijelaskan oleh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen sebesar 13,5%. Sedangkan sisanya sebesar 86,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. R-square pada variabel kebijakan dividen sebesar 0,018 atau 1,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan sebesar 1,8%, sedangkan sisanya 98,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Chi-square menunjukkan hasil 0,152 atau 15,2%. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman variabel return saham mampu dijelaskan oleh model secara keseluruhan sebesar 15,2%, sedangkan sisanya yaitu 84,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Chi-square lebih besar dari 0, membuktikan bahwa model menunjukkan prediktif relevan. Selanjutnya yaitu hasil uji hipotesis secara langsung dan tidak langsung. Untuk hipotesis pengaruh langsung dapat melihat p-value yaitu yang kurang dari 0,05 akan dikatakan signifikan, dan yang lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan tidak signifikan. Untuk yang pertama yaitu profitabilitas terhadap return saham memiliki nilai p-value sebesar 0,004 kurang dari 0,05 dengan sampel asli yaitu 0,137 yang menunjukkan arah positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap return saham. Profitabilitas terhadap kebijakan dividen yang memiliki nilai p-value 0,091, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Untuk hasil yang ketiga yaitu leverage terhadap return saham yang menunjukkan nilai p-value 0,289 yang menunjukkan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Untuk pengujian yang selanjutnya yaitu leverage terhadap kebijakan dividen yang memiliki nilai 0,874 yang membuktikan bahwa lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen. Untuk penelitian selanjutnya yaitu ukuran perusahaan terhadap return saham yang memiliki nilai p-value 0,003 dengan sampel asli minus 0,337, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh
negatif yang signifikan terhadap return saham. Untuk selanjutnya yaitu ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen yang memiliki nilai p-value 0,432, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Untuk yang selanjutnya yaitu kebijakan dividen terhadap return saham yang memiliki nilai p-value 0,094, yang dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Untuk uji hipotesis selanjutnya yaitu pengaruh tidak langsung. Untuk pengaruh yang pertama yaitu profitabilitas terhadap return saham dengan kebijakan dividen sebagai variabel intervening menunjukkan hasil p-value sebesar 0,210, yang menunjukkan atau membuktikan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap return saham dengan kebijakan dividen sebagai variabel intervening. Untuk pengaruh yang kedua yaitu leverage terhadap return saham dengan kebijakan dividen sebagai variabel intervening menunjukkan nilai p-value sebesar 0,870. Hal tersebut membuktikan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh terhadap return saham dengan kebijakan dividen sebagai variabel intervening. Dan yang terakhir, ukuran perusahaan terhadap return saham dengan kebijakan dividen sebagai variabel intervening menunjukkan nilai p-value sebesar 0,418, yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap return saham dengan kebijakan dividen sebagai variabel intervening. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap return saham. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham. Sedangkan leverage dan kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Dan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak mampu menjadi variabel intervening antara pengaruh profitabilitas terhadap return saham, pengaruh leverage terhadap return saham, dan pengaruh ukuran perusahaan terhadap return saham. Sekian presentasi dari saya mengenai artikel jurnal penelitian saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.